It's so beautiful, you and me. Keluarga Sumber Kasih yang diberkati Tuhan, jam 10 pagi waktunya Anda mendengarkan Bertumbuh dalam Kristus ya. Program spesial untuk Anda yang berisikan kebenaran firman Tuhan ya. Semoga Anda diberkati. Keluarga Sumber Kasih pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sudah hadir bersama saya di studio Pendeta Samgar Theophilus. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi juga Michael. Tuhan Yesus berkati juga Anda. Iya. Aman-aman Pak Pendeta? Aman. Mantap sekali. Kita akan bahas tentang apa nih Pak Pendeta? Tentang penyembahan. Oke. Nanti next time ada tanya jawab ya. Semoga bisa terjadi seperti itu. Oke. Keluarga Sumber Kasih sudah siap untuk mendengarkan firman di Bertumbuh dalam Kristus? Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Suatu hari dikisahkan ada sebuah kisah imajiner, di mana dikisahkan ada seekor keledai yang sedang memasuki sebuah ibu kota. Ketika ia memasuki gerbang kota besar itu, ternyata ia mendapatkan surprising, sebuah kejutan. Di mana ketika dia memasuki pintu kota itu, penduduk kota bersorak-sorai luar biasa. Semua melemparkan bunga, daun dan sebagainya ke jalanan yang sedang dilalui oleh si keledai itu. Mereka berteriak-berteriak, dan seluruh orang-orang kemudian digemparkan oleh sambutan yang luar biasa ini. Melihat respon yang luar biasa ini, sesaat si keledai ini menjadi terpana. Tanpa sadar ia mulai merasa bahwa ada sesuatu dalam diri saya yang saya miliki, sehingga orang-orang kemudian datang menyambut saya dengan gegap gempita, dengan histeris. Wah, dia berpikir, saya ternyata walaupun seekor keledai kecil, saya bukan kuda yang perkasa, bukan kuda pilihan, tetapi semua orang menyambut saya, semua orang menghormati saya. Gini-gini saya ternyata dielu-elukan orang, dipuja orang, disambut bak seorang raja. Saudara, sesungguhnya memang kuda atau keledai ini disambut luar biasa, dielu-elukan. Tetapi bukan karena si keledai ini. Memang di dalam diri keledai ini ada sesuatu, yaitu ada orang yang menunggangi si keledai itu. Mereka menyambut dengan gegap gempita, dengan sorak-sorai, karena orang yang duduk di keledai itu, bukan sang keledai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa sadar, bukankah kita seringkali menjadi seperti keledai-keledai ini? Kita merasa kita disambut karena ada sesuatu dalam diri kita. Oh, karena saya hebat, saya memiliki sesuatu, karena jabatan saya,
karena prestasi saya, karena si A, si B, karena relasi saya dengan seseorang, atau relasi saya dengan sebuah perusahaan besar, atau relasi saya karena dengan seorang pejabat, sehingga orang kemudian puji saya. Saudara, kalau kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, apakah ketika kita datang beribadah, tidak hanya di gereja, siapa yang menjadi perhatian kita? Sambutan petugas, suasana ibadah itu, lokasi di mana kita beribadah, penampilan atau performance dari pelayan-pelayan di atas mimbar memberi pengaruh saudara kepada fokus penyembahanmu. Setelah hari ini kita belajar dengan satu topik, Yesus sebagai fokus penyembahan kita. Kalau kita datang beribadah karena hal-hal yang saya sebutkan tadi, bukankah sebenarnya fokus penyembahan kita bukan Yesus? Atau sebaliknya kepada pelayan-pelayan Tuhan, siapapun dia. Soalnya ketika engkau melayani, ketika engkau memberikan dirimu, siapa yang menjadi pusat pelayananmu? Siapa yang menjadi perhatian? Dirimu atau di luar dirimu? Bagi kami yang melayani di atas mimbar ini, ketika mereka semua, misalkan saya khotbah kemudian semua tertidur, apa reaksi saya dan respon saya? Ketika engkau datang beribadah, ketika kami melayani Tuhan, siapa yang menjadi pusat perhatian kita? Kembali kepada bacaan kita pada hari ini, sang wanita asal Sikar ini, yaitu wanita Samaria ini, yang sesungguhnya bukan hanya sekedar haus akan air sumur, tetapi dia sesungguhnya haus akan air hidup, sedang menyampaikan kegelisahannya dia. Tidak sekedar kondisi rumah tangganya, tidak sekedar kondisi rohaninya, tetapi beranjak daripada apa yang sudah dibicarakan oleh Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya yang sudah diketahui oleh Yesus, dia mulai mengalihkan pembicaraannya kepada masalah lokasi ibadah, tempat ibadah. Bahwa yang biasanya secara umum oleh orang Israel maupun kaum Yehuda, bahwa ritual penyembahan kepada Allah adalah di selatan, yaitu di kota Yerusalem. Saudara perlu ketahui bahwa sebelum zaman Musa, tempat ibadah kepada Tuhan belum ditetapkan, dan karena itu orang boleh beribadah di mana-mana. Tetapi sejak zaman Musa, Tuhan menetapkan satu tempat ibadah tertentu. Itu saudara bisa lihat di dalam Ulangan 12. Jadi ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan dan akan menuju ke tanah Kanaan, ketika 2,5 suku akan mendirikan sebuah tugu peringatan, Yosua sudah mengingatkan bahwa jangan sampai tugu peringatan ini melupakan mereka untuk menyembah dan datang ke Yerusalem. Surat jawaban Yesus sangat menyejukkan daripada perempuan dari kota Sikar ini, bahwa Yesus menjawab, bukan lokasi yang utama, bukan di gunung ini maupun di kota Yerusalem, Tuhan katakan, tetapi fokus penyembahan kita itu yang penting. Saudara, poinnya adalah di kata saatnya akan tiba. Ini merujuk kepada saat kematian Yesus. Ketika kematian Yesus datang, maka ruangan kudus dan ruangan maha kudus itu terbelah. Untuk menandakan apa? Tidak ada lagi batasan dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Bukan berarti dengan sembarangan tentu. Saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa penyembahan kita adalah kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Surah itu 23 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, artinya dalam spirit, sebuah semangat, dan dalam kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah demikian. Yang artinya apa? Artinya penyembahan yang kita yang benar adalah sebuah respon karena pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara, penyembahan kita adalah penyembahan yang kita lakukan, yang kita kerjakan
Karena kita kenal siapa yang kita sembah, yaitu Yesus. Ketika kita menyembah dalam roh dan dalam kebenaran, maka kita diingatkan bahwa penyembahan bukan hanya sekedar doa. Penyembahan bukan hanya sekedar cara-cara kita memuji Tuhan. Penyembahan bukan hanya sekedar diatur oleh liturgi semata, tetapi penyembahan melebihi semua itu dalam hidup kita. Saudara, adakah kita sadar arti dari penyembahan itu? Saudara, lebih jauh lagi, kenapa engkau melayani Tuhan? Kenapa engkau memberitakan Injil? Kenapa saya percaya Tuhan Yesus? Kenapa hari Minggu saya harus datang beribadah? Bukan karena saya orang Kristen saja. Oh, bukan karena nenek moyang saya, keluarga saya memang sudah melakukan itu berminggu-minggu, bertahun-tahun, belasan tahun atau puluhan tahun. Saudara, kita menyembah, datang kepada Yesus. Kita beribadah setiap minggu. Kita tahu kenapa kita datang beribadah. Karena saya mengenal siapa yang saya percayai. Saudara, berarti penyembahan yang kita lakukan setiap minggu, setiap hari dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sebuah respon kita, tanggung jawab kita atas pengenalan saya, kasih saya kepada Yesus yang sudah mengasihi saya, kepada Allah yang sudah mengasihi saya. Pasal 4 ayat 22 katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah penyembahan-penyembahan yang engkau lakukan adalah sebuah respon karena engkau mengenal siapa yang engkau sembah? Oleh sebab itu, berarti penyembahan sama sekali tidak berbicara tentang gaya musik, lembut, syahdu, atau bersorak-sorai. Bukan bicara itu lagu kontemporer, atau hymn, atau klasik. Tidak. Siapa worship leadernya, pemusiknya siapa? Apakah ada artis di situ? Apakah pengkhotbahnya pengkhotbah besar atau tidak? Apakah pengkhotbahnya jadi berkat atau tidak? Bukan. Penyembahan bukan bicara tentang kepentingan saya dan saudara. Saudara, penyembahan berbicara tentang hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, penyembahan bukannya untuk kesenangan saya. Jadi penyembahan adalah fokus saya, perhatian saya kepada Allah. Allah ingin kita menyembah dengan konsentrasi penuh. Berarti dia membutuhkan hati kita, jiwa kita, dan juga otak kita, pemahaman kita, pengenalan kita, rasio kita. Dan itu butuh energi, butuh perhatian, butuh waktu, butuh persiapan, bukan asal-asalan. Saudara, Tuhan menciptakan kita bukan memiliki kamera autofokus. Saya yakin kita semua kamera kita sebagian besar yang kita miliki adalah kamera yang canggih, yang ketika kita arahkan pada satu objek, maka secara otomatis kamera itu akan kemudian mengenali wajah dan begitu jernih, lalu kemudian baru kita shoot. Saudara, mata kita tidak seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita, apakah kita mau fokus atau tidak. Apakah mata kita, hati kita, otak kita arahkan kepada siapa yang akan kita sembah. Itu artinya penyembahan adalah sebuah pilihan. Apakah saya mau fokus pada hari itu atau tidak? Pada jam itu, pada waktu itu, pada detik itu, apakah saya mau fokus atau tidak? Saudara, berarti penyembahan kita adalah penyembahan yang kemudian bisa menyenangkan Tuhan. Ketika penyembahan kita adalah penyembahan yang kita putuskan untuk saya pilih, untuk saya fokus pada Tuhan, yakinlah itu penyembahan yang menyenangkan Tuhan, memberikan kesukaan dan kenikmatan kepada Allah, membuat Allah tersenyum atas ketaatan dan rasa syukur saudara kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran artinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Saudara, kalau kita memahami ayat itu dengan pemahaman yang saya jelaskan,
maka kita akan sadar bahwa penyembahan kita tidak lagi bisa asal-asalan. Penyembahan yang kita lakukan baik itu di gereja maupun setiap hari ketika kita dengan tenang merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan lakukan dengan asal-asalan. Saudara, sebagai contoh, kalau anak-anak kita pada satu hari atau mungkin beberapa kali sudah pernah lakukan kepada kita, suatu hari ketika bertanya, "Pa atau Ma, hari ini kita mau kasih makanan kepada papa dan mama, mau belikan makanan atau sesuatu barang kepada papa atau mama." Saudara, sesungguhnya itu bukankah suatu hal yang menyenangkan? Artinya anak kita sedang memperhatikan kita. Tentu kita tidak akan selalu melihat nilai barang itu berapa, makanan itu jenis apa, berapa harganya. Tetapi ketika mereka punya hati memperhatikan kita, itu sudah menyukakan kita. Soalnya ketika kita memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, bukankah itu hal yang sangat menyenangkan bagi Tuhan? Saudara, penyembahan membutuhkan kemampuan kita untuk kita berikan kepada Allah. Saudara, Allah ingin kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan kita, segenap potensi yang kita miliki. Saudara, perhatikan, Allah ingin kita mengenalnya dengan akal kita. Artinya, kita tidak sembarangan fanatik. Oh, pokoknya saya akan ibadah karena saya orang Kristen. Bukan. Dengan akal artinya saya tahu, saya paham. Allah ingin kita merasakannya dengan hati dan jiwa kita. Artinya bukan hanya mengisi di otak kita, tapi kebenaran firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita. Dan Dia ingin kita melayaninya dengan kekuatan yang kita miliki. Ketika Tuhan berikan engkau talenta, ketika Tuhan berikan engkau kepintaran, ketika Tuhan berikan engkau karunia, apakah engkau berikan itu untuk melayani Dia? Itulah artinya mengenal Dia dengan kebenaran. Kolose pasal 3 ayat 23, saudara perhatikan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jikalau kita pahami ayat ini dengan apa yang saya sudah sampaikan tadi, Allah ingin kita mengenal Dia dengan akal kita. Tuhan ingin kita merasakan Dia dengan hati dan jiwa kita. Dan Tuhan ingin kita melayani dengan sekuat tenaga kita, dengan apa yang kita miliki. Maka penyembahan kita akan merevolusi hidup kita, akan mengubah cara-cara kita beribadah, akan mengubah sikap kita, fokus kita, perhatian kita kepada Tuhan. Soalnya perhatikan, apapun juga yang kamu perbuat, berarti termasuk penyembahanmu. Apakah pekerjaanmu sebagai sebuah bentuk penyembahanmu kepada Tuhan, pemberian rasa syukurmu kepada Tuhan, sebagai responmu kepada Tuhan? Ketika engkau melayani pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, apapun yang kau perbuat, kalau kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, artinya kita berikan dengan hati kita, akal kita, kekuatan kita atau power kita. Itu tidak berarti saudara kemudian menjadi pendeta, masuk sebuah sekolah teologi, ya? Tidak. Oh, berarti kalau gitu saya harus membaca firman Tuhan berjam-jam. Oh, tidak seperti itu pengertiannya. Wah, kalau begitu saya harus setiap hari mengunjungi gereja. Tidak, saudara. Tetapi ketika saudara bekerja, saudara tahu saudara bekerja untuk siapa. Ini bukan tentang siapa aku, tetapi tentang siapa Allah dalam hidupku. Apa yang Tuhan kerjakan dalam paradigma saya, cara pikir saya, cara saya memandang apa yang saya akan kerjakan hari itu atau hari ini. Maka itulah sebagai sebuah penyembahan saudara. Apapun yang kau lakukan, benar, apapun yang engkau lakukan, apakah itu untuk Tuhan? Jikalau engkau pandai mereparasi, jikalau engkau seorang teknisi, apakah engkau berikan itu untuk Tuhan? Ketika engkau pandai memasak, atau ketika engkau melayani di dapur, ketika engkau mungkin menjadi seorang penjahit, ataupun engkau mungkin pandai dalam melakukan banyak hal pekerjaan,
Ketika engkau lakukan, apakah engkau lakukan dengan sukacita? Seolah-olah engkau lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk pelangganmu, bukan untuk keluargamu. Saudara, apapun yang kau lakukan itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Anda dibentuk untuk menyembah Tuhan. Itu artinya ia telah menaruh dalam DNA saudara hati penyembahan itu. Saudara, itu artinya kita tidak mungkin tidak menyembah pada Tuhan. Ketika engkau tidak menyembah Tuhan, maka hati penyembahan itu engkau akan alihkan kepada sesuatu yang bukan Allah. Tidak mungkin tidak. Saudara, apa yang menjadi fokus hidupmu, itu akan menjadi tempat penyembahanmu, objek penyembahanmu. Ketika waktumu, tenagamu, energimu, kemampuanmu, talentamu, kamu berikan kepada sesuatu yang kemudian mencurahkan semua apa yang kamu miliki, itu adalah objek penyembahan. Saudara, objek penyembahan kita bisa pekerjaan kita, bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa harta kita, karir kita, jabatan kita, hobi kita, atau tujuan akhir kita, yaitu kenyamanan, kenikmatan dalam hidup kita. Saudara, kalau zaman dulu orang menyembah adalah menyembah bentuk atau barang, pohon dan sebagainya. Tetapi mungkin zaman sekarang tidak seperti itu. Saudara, dosa terburuk dan pencobaan yang terbesar dalam hidup kita adalah sebuah usaha demi usaha yang kita lakukan, lalu kemudian kita berikan bukan kepada Allah. Fokus yang kita lakukan, waktu kita, perhatian kita, ketika kita berikan bukan sesuatu untuk Tuhan, maka itu adalah pencobaan yang terbesar dalam hidup. Dan setelah itu bertahap maju, kita kemudian mencuri kemuliaan Tuhan dan menjadikan kita sebagai pusat perhatian. Semua orang harus menyembah kita, semua orang harus memperhatikan kita, semua orang harus fokus kepada kita. Itu artinya apa? Kita ingin dipuji, bukan sekedar dipuji. Ujung di balik semuanya itu adalah kita ingin seperti Allah, ingin dipuja, diagung-agungkan. Ketika kita ingin menjadi pusat perhatian daripada orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau dipanggil, engkau ditebus, diselamatkan, dan dipilih oleh Allah, bukan hanya sekedar untuk supaya menjadi anak-anak Allah saja. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya sekedar engkau masuk surga, bukan. Tetapi apakah yang kau kerjakan setelah engkau diselamatkan? Itu yang penting. Setelah engkau mengenal Yesus, apa yang kau akan lakukan bagi Dia? Ataukah engkau sebaliknya mencuri kemuliaan Tuhan? Saudara, Anda diciptakan untuk mengenal dan mengasihi Allah, mengembalikan semua kasih yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib dalam bentuk penyembahan kita, atau artinya fokus kita kepada Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menguatkan, dan membimbing saudara untuk boleh makin memahami dan makin tahu siapakah sesungguhnya fokus penyembahan saya dan saudara, yaitu tentunya Yesus Kristus, bukan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan memberkati saudara.